Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Sumatera Utara dikenal dengan panorama alam yang sangat indah. Salah satunya adalah Tangkahan, lokasi wisata yang menawan ini berada di tengah hutan tropis, sehingga wisatawan dapat menikmati keindahannya yang tersembunyi. Menyambangi lokasi ini, maka pengunjung akan dapat menikmati suasana hutan serta alam yang masih terjaga. Namun pemirsa, di balik keindahan Tangkahan, bukan jalan yang mudah untuk mengubah Tangkahan menjadi tempat ekowisata. Karena sebelumnya di daerah ini terjadi pembalakan liar yang sistematis dan sudah berlangsung lama. Berikut kita simak liputan selengkapnya. Istilah surga kecil di dunia mungkin tepat disematkan untuk Sumatera Utara karena memiliki keindahan alam yang menakjubkan, memanjakan mata, dan memberikan ketenangan. Kita mulai saja dari Danau Toba, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Indonesia. Namun ada satu yang tidak bisa kita nafikan wisata hutannya, yakni Taman Nasional Gunung Leser. Hamparan embun bak permadani yang menyelimuti saya pagi hari ini tepatnya di Taman Nasional Gunung Leser, Tangkahan, Kabupaten Langkat, atau yang biasa dikenal dengan Hidden Paradise di Sumatera Utara. Udara yang semakin sejuk juga pemandangan indah ini merupakan hutan tropis terbesar di dunia ketiga setelah Amazon dan juga Kongo. Dalam episode ini saya akan mengajak Anda untuk merasakan keindahan dari Taman Nasional Gunung Langkat ini. Seperti apa? Mari ikuti saya. Ekowisata Tangkahan hadir di kawasan Taman Nasional Gunung Leser, Kabupaten Langkat. Destinasi wisata ini tepatnya terletak di antara dua desa, yakni Namusialang dan Seiserdang. Dari kota Medan menuju lokasi menghabiskan waktu cukup lama, karena jalan bebatuan sekitar 12 km dari Kelapa Sawit menjadi tantangan tersendiri untuk kami. Tangkahan menerapkan konsep ekowisata sehingga kelestarian hutannya masih terjaga. Namun bukan jalan yang mudah mengubah Tangkahan menjadi ekowisata. Sebelumnya di daerah ini terjadi pembalakan liar yang sistematis dan sudah berlangsung cukup lama. Nah, setelah itu desa juga melakukan perdes, artinya kita sudah memang benar-benar secara hukum mau mengubah cara hidup kita daripada penebang hutan menjadi penjaga hutan. Dan di 2003 disetujui oleh Taman Nasional, kita lakukan kesepakatan bersama untuk menjaga wilayah 17 hektar tersebut dan berhasil. Daripada itu bagaimana lembaga pariwisata Tangkahan ini mandiri dan berubah menjadi benar-benar menjadi payung hukum dua masyarakat desa di sekitaran Tangkahan ini. Kita banyak melakukan kerjasama dengan pihak-pihak NGO, salah satunya FFI, terus itu dulu ada UML, ada Indekon, terus yang terakhir Syariu, dan ada beberapa NGO untuk membangun kapasitas sumber daya manusianya. Jadi setelah berhasilnya kita menjaga hutan dari penebang,
muncul problem baru, artinya ekonomi. Jadi di situ orang tua kan sudah hilang mata pencarian dari penebang kayu tersebut. Jadi kita buat lagi meeting di kampung, kita ambil sumber-sumber data dari para illegal logging tersebut, di mana objek-objek, misalnya daya tarik. Jadi kan di situ kita kumpulkan, oh ternyata di Tangkahan itu ada goa, oh di Tangkahan itu ada air terjun, ada 2 sungai yang bagus, yang jernih. Jadi kita buat kemas paket. Nah, pada saat itu kita belum ada kantor, jadi lembaga tersebut dulu ada uang, dia membangun kantor, kita sebut itu community tour operator. Jadi semua paket yang ada, misalnya tubing, naik ban, terus picnic lunch, terus trekking ke kawasan, baik itu family trek, yacht trek, atau full day trek, atau juga trekking nginap. Di situ kita sudah atur semua budgetingnya. Jadi dari situ pelan-pelan perekonomian itu naik. Artinya masyarakat yang ada di sekitaran Tangkahan ini tidak lagi perlu dia mencuri kayu itu, karena dengan keindahan alam tersebut sudah bisa membawa tamu-tamu yang datang ke Tangkahan ini melakukan kegiatan. Masih dalam perjalanan di Tangkahan, saat ini saya tengah berada di Jembatan Gantung menuju kawasan sekitar Taman Nasional Gunung Leuser. Nah, ini menurut saya jembatan yang paling instagenik karena tempat ini juga cocok untuk healing, kemudian untuk melepas hiruk-pikuk di ibu kota. Bahkan beberapa tokoh terkenal seperti Nicholas Saputra dan Velove Vexia pernah mengunjungi tempat ini. Nah, akhirnya saya sampai pada tujuan yang pertama, yaitu bermain dan mengarungi sungai. Meski tidak mencoba wisata susur sungai seperti tubing, namun saya tetap dapat menikmati keindahan panorama di sepanjang tepi sungai. Setelah lelah mengarungi sungai, ini saatnya saya menuju lokasi konservasi gajah. Yap, Anda tidak salah dengar. Di Tangkahan Anda dapat memandikan gajah, berfoto bersama gajah, serta feeding dan grazing kepada gajah. Namun satu hal yang menjadi perhatian khusus, bahwa gajah di sini sudah tidak boleh ditunggangi lagi ya. Kami meminta maaf atas kelalaian kami selama ini, di mana kami sudah dikomplain oleh Animal Welfare dan Animal Rights, dan kami sangat meminta maaf sekali. Dan sekarang kami sudah berkoordinasi baik dari lembaga, Taman Nasional, CRU, dan PSW. Kita bersama-sama menyikapi masalah tersebut dan memperbaiki sistem promosi kita tentang gajah, baik itu pendampingan wisatanya bersifat Animal Welfare dan Animal Rights. Jadi salah satunya, kalau dulu ada trekking gajah, sekarang kita sudah tutup. Dan sekarang hanya boleh pendampingan tamu yang ingin melihat mandi gajah. Kita mengikuti maut ke dalam hutan ketika dia mengangon gajah. Jadi di situ dari lembaga ada namanya interpreter. Dia akan memandu tamu tersebut untuk melihat bagaimana gajah ini ke dalam hutan di habitatnya sendiri, cara pangannya, bagaimana dia berinteraksi di alam liar, itu yang kita tawarkan. Bapak Sudiono adalah salah satu mahot paling berpengalaman yang masih aktif bertugas di Taman Nasional Gunung Leuser.
Pria parubaya tersebut sudah mulai merawat gajah sejak tahun 1993 di Aceh. Gajah ada sekarang ini 10, 5 dewasa, 5 anak. Di mana 5 anak itu hasil pengembangbiakan di sini. Karena di sini kami punya istilahnya breeding program kan untuk pengembangbiakan. Dan aktivitas gajah sehari-hari di sini jam 9 pagi itu kita bawa mandi ke sungai. Setelah mandi di sungai kita bawa ke hutan untuk cari makanan alami. Kenapa kita bawa ke hutan? Karena kami punya pengalaman di tahun 2008 kita punya 3 ekor bayi gajah itu mati semua karena dia 100% hanya mengutamakan makanan yang kita suplai dari luar. Jadi kami sekarang ini punya 5 ekor bayi dan kita terapkan untuk setiap hari mencari makanan alami di hutan. Alhamdulillah sampai umur bayi sekarang 9 tahun sehat semua. Sebelumnya yang 3 ekor itu masih umur 1,5 tahun udah terserang EEHV. Dari saya masuk di dunia pergajahan lah istilahnya, dari pusat latihan gajah itu saya udah berpuluh-puluh kali ganti gajah. Tetapi ada satu gajah yang memang agak berkesan sama saya itu, kalau sekarang posisinya masih di KSD Aceh, itu gajahnya Mega namanya. Nah itu dari situ saya banyak pengalaman. Gara-gara dia juga saya bisa keliling Pulau Sumatera, keliling Pulau Jawa, terus Madura untuk mengadakan atraksi. Kalau kami dulu itu sebenarnya edukasi, memperkenalkan satwa langka kita ke rakyat Indonesia sampai keliling Jawa, Madura, itu sampai 1 tahun baru pulang. Itu pengalaman yang agak, kalau menurut saya, nggak hilang sampai kapanpun. Tak hentinya dukungan diberikan masyarakat sekitar untuk menjaga kawasan konservasi dan mendukung perkembangan ekowisata Tangkahan. Masyarakat setempat juga melakukan swadaya kelola produk yang sebagian hasilnya diberikan untuk pemeliharaan gajah. Saya di sini membantu kawan-kawan untuk mempromosikan atau menjualkan barang-barang dari yang mereka karyakan ya. Selain daripada kita membeli di sini, kita juga berdonasi untuk ke gajah ya. Inilah barang-barang yang mereka hasilkan di sini ya kan. Ini seperti gelang-gelang ini memang dari pakis kawat dari hutan alami ya. Harganya di sini mulai dari 10.000, tergantung dari besar, ada yang 20 juga ada yang 25.000. Nah, ini juga kita juga di sini ada carving ya, lukisan bakar. Juga ini juga kita ada lukisan dari pisau. Ini dari daun lontar ya. Untuk menghitamkannya mereka lebih alami memakai kemiri yang sudah dibakar. Juga ini kita manfaatkan dari limbah sungai. Kan banyak kayu tuh. Mereka bikin seperti ini, orangutan juga, dan ini gajah juga. Harganya sekitar 75-80 juga. Ini dari resin ya. Resinnya terbuat dari getah. Getah kita di sini itu getah dari tusam. Harapan kami di sini ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Juga nanti banyak pengunjung juga yang datang kemari untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kita khususnya di Tangkahan. Manusia kadang lupa, ialah yang membutuhkan hutan untuk terus hidup di bumi ini. Hutan memberikan oksigen untuk manusia, karena itu manusia diberi akal agar dapat melestarikan hutan beserta isinya, hidup berdampingan dengan mereka. Kita dapat memanfaatkan hutan tanpa merusaknya. Masyarakat Tangkahan sudah membuktikannya, bahkan menjaganya dari perusak. Tidak mudah mengubah pola pikir dari perambah menjadi pelestari hutan. Namun kini masyarakat sekitar sudah merasakan manfaat hutan dan melestarikannya dapat meningkatkan kesejahteraan. Jadi tidak ada alasan merusak hutan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tangkahan menjadi tempat yang tepat untuk orang-orang yang ingin lebih dekat dengan alam. Mendengarkan kicau burung di pagi hari dengan udara yang segar, menyaksikan dari dekat ekosistem salah satu paru-paru dunia.
Tangkahan merupakan tempat healing terbaik yang dimiliki Sumatera Utara. Ayo ke Tangkahan! Pemirsa, itulah ragam informasi yang telah kami kemas untuk Anda. Dapatkan update berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Mona Azarini Sak pamit, sampai jumpa.